Ya. Pagi. Yeah. Shalom. Waktu berjalan begitu cepat. Gak kerasa kita udah di 2025. Kita masuk di hari yang kelima. Amin. Jadi Minggu 5 Januari 2025. Ya, kita menghadapi banyak peperangan dan menyaksikan banyak kemenangan di tahun 2024. Dan di tahun 2024 diakhiri dengan kemenangan dari keluarga De Vincent 2,0. Lahirnya Benjamin Cohen Vincent. Bayi ini lahir sehat, ibunya juga sehat dalam proses pemulihan. Dan ini merupakan kemenangan yang besar di rumah Tuhan. Amin. Dan hari ini kita akan berbicara tentang ketakutan. Jadi hari ini saya mau berbicara tentang ketakutan, dan saya akan mulai dengan melemparkan pertanyaan. Seberapa banyak di sini yang pernah atau sedang dalam ketakutan? Amin. Amin. Seberapa banyak yang kadang di tempat ini yang karena takut malah sering membuat kita lebih menaruh kepercayaan kita pada situasi. Apa yang akan terjadi, atau situasi yang sulit, atau momen di mana kamu memikirkan sesuatu dan kamu menaruh kepercayaanmu kepada hal yang akan terjadi. Aku takut ini akan terjadi, makanya aku lakukan ini. Seberapa banyak kamu sering menaruh kepercayaanmu kepada situasi daripada mempercayai Tuhan di momen itu? Ini merupakan pembelajaran saya tentang bagaimana ketakutan itu bekerja di dalam hidup kita. Bagaimana ketakutan mencoba mengontrol kehidupan kita. Jujur aja, pesan ini lahir dari pengalaman saya kemarin saat di rumah sakit. Gak apa-apa kan aku coba sharing. Jadi pesan ini sebenarnya lahir dari perenungan saya waktu saya menemani keluarga Vincent di rumah sakit. Jadi kita semua tahu bahwa tanggal 31 bayi itu lahir, dan kita rencana untuk pergi ke rumah sakit untuk melaporkan dan bahkan untuk bisa mendapatkan pendataan dari bayi ini. Tapi sampai di rumah sakit semua hal berubah. Jadi pergi ke rumah sakit dan bahkan Uli langsung ditangani di emergency, dan semua hal yang terjadi di emergency itu betul-betul chaos. Dan bagaimana dokter magang itu mengatasi Uli, dan semua kacau, dan bahkan itu membuat kondisi menjadi lebih parah dan kacau, dan itu membuat Uli langsung dirujuk ke ruang operasi waktu itu. Dan saya melihat bahwa ada ketakutan, dan semua hal ini akan menjadi chaos, dan memang itu yang terjadi saat itu. Dan saya menemukan sesuatu yang baru, yang bahkan ini gak pernah saya pikirkan sebelumnya. Saya gak menyadari hal itu sebelumnya. Tapi hal ini seringkali datang di kehidupan saya, tapi yang membuat saya benar-benar melihat dan menyadari cara ketakutan ini bekerja itu waktu saya ada di rumah sakit kemarin. Itulah kenapa saya mau bagikan hari ini betapa bahayanya dampak dari ketakutan ini. Kalau kita membiarkan ketakutan ini menguasai hidup kita.
Jadi singkat cerita waktu itu, udah banyak kondisi yang terjadi di rumah sakit. Eh, Brenton butuh pakaian, Uli butuh ganti baju. Karena semua pendarahan yang ada, bajunya semua penuh dengan darah. Jadi aku coba kontak Brenton, apakah kamu butuh baju gitu. Oke, berapa banyak baju yang kamu butuh gitu. Terus Zoe siapkan semua bajunya, terus aku planning hanya untuk ngantar aja gitu. Jadi waktu sampai di parkiran, Brenton datang temui aku. Jadi kondisinya itu Uli udah ada di dalam ruang operasi waktu itu. Brenton datang, terus dia cerita semua hal yang terjadi dari awal, dari rumah gitu. Mereka ke puskesmas, terus puskesmas suruh mereka lagi untuk ke rumah sakit UGM. Dan sampai di UGM, Brenton cerita semua hal cara mereka menangani Uli. Dan sangat parah gitu. Dan itu buat Uli mengalami pendarahan lagi. Dan itu yang akhirnya dia harus dirujuk ke ruang operasi untuk penanganan yang serius. Dan saya mulai menggambarkan semua hal ini di pikiran saya. Dan itu membuat saya merasa ketakutan. Saya mulai takut dan bahkan saya takut akan kondisi Uli waktu itu. Jadi ceritalah saya dengan Brenton di parkiran itu, terus aku bilang, wah aku pengen lihat Benjamin gitu. Terus kita naiklah ke atas gitu. Aku sama Brenton naik ke atas, terus ketemu Bu Teresa sama mamanya Uli di situ. Ceritalah kita gitu. Cerita-cerita. Terus aku tanya gitu. Aku tanya ke Brenton, apakah mereka udah cek Benji belum gitu. Mereka udah ngecek dia belum gitu. Terus Brenton jawab belum gitu. Dari tadi mereka nggak ngecek Benji sama sekali. Terus aku langsung bilang, oke, kita turun ke bawah untuk minta dokter untuk mengecek Benji. Jadi kita bertiga turun ke bawah. Terus aku langsung ngomong ke petugas, cari tahu gimana. Terus mereka arahkan aku ke loket. Aku mulai masukkan pendaftaran, mulai isi semua datanya Benji sama Uli. Gitu. Terus kita daftar, kita disuruh tunggu di ruang UGD. Ada suatu ruang di situ. Nah di dalam ruangan itu ada pipa pembuangan. Karena di sebelah ruangan itu ada toilet. Jadi dokter datang hanya lihat kayak gini. Terus kembali lagi ke meja mereka gitu. Dan di situ saya mulai ketakutan gitu. Kok belum diapa-apakan si Benji ini gitu. Terus belum ada respon atau hal yang tindakan yang mereka harus ambil gitu. Terus banyak orang yang lewat di situ. Orang-orang yang gawat darurat gitu. Semua orang yang bahkan semua kondisi di situ kacau sekali gitu. Dan akhirnya saking ya sekitar kurang lebih 3-4 jam kita menunggu dan gak ada respon. Ya udahlah kita putuskan bawa Benji lagi balik ke atas gitu. Nah setelah itu mereka mulai komplain gitu. Mereka kasih surat untuk kita tanda tangan. Jadi kita nggak tanda tangan sama sekali surat itu. Dan mulai saat itu aku mulai takut lagi gitu. Aku panik lagi karena wah Benji udah terpapar gitu. Orang sakit lewat terus, orang yang gawat darurat. Kita nggak tahu mereka sakit apa. Kita nggak tahu ada penyakit apa yang mereka miliki gitu. Terus aku mulai ketakutan gimana kalau Benji kayak gini, Benji kayak gini gitu. Jadi semua hal itu mulai terbentuk di pikiran saya. Dan singkat cerita, kita naik lagi ke atas gitu. Dan saat itu Uli udah selesai operasi, terus kita masuk ke ruang, kita ngobrol dengan dokter yang nangani Uli. Jadi situ kayaknya ada 3 kita, aku, Brenton, sama mamanya Uli yang ada di dalam gitu. Dan dokter ngobrol sama kita, terus dia jelaskan semua dan kondisi Uli emang parah banget saat itu. Mereka dari dengar penjelasan mereka bahwa ada banyak bagian yang harus mereka jahit gitu. Terus saat mendengar kondisi Uli saat itu betul-betul tambah takut lagi saya waktu itu. Saya mungkin diam-diam aja waktu itu, tapi semua hal udah ada di kepalaku. Semua ketakutan itu mulai semakin kuat di kepalaku gitu. Dan saat mendengar penjelasan mereka, boom,
mulai takut lagi, semakin membesar. Dan malahan saya lebih takut dari semua orang yang ada di situ gitu. Malahan aku lebih khawatir gitu. Dan kita udah berharap bahwa, kayaknya karena plan kita dari awal bahwa Uli bakal pulang gitu. Tapi dengar kondisi Uli saat itu, aku expect bahwa dia harus nginap nih 1 malam gitu. Karena masih ada di bawah anestesi. Menurut dokter sama sekali menolak untuk Uli pulang karena masih ada masih di bawah anestesi. Dan kata dokter waktu itu harus diobservasi 2-3 hari. Dan sedangkan di loket pendaftaran tadi mereka mengklaim bahwa mereka nggak bersedia untuk mengcover BPJS gitu. Dan di tengah kepanikan semua kita panik waktu itu. Brenton panik dan ngobrol dan akhirnya Brenton pergi keluar untuk berdoa waktu itu di tengah kepanikan itu. Dan dia datang kembali dengan jawaban dari Tuhan. God told me malam ini kita akan bawa pulang Uli dan Benjamin ke rumah. Malam ini juga. Di pikiran saya, that's crazy. That's really, really crazy. Ini realitanya. Realita yang terjadi saat itu, Uli baru saja keluar dari ruang operasi. Dan masih di bawah anestesi. Dia pendarahan. Dan ada luka yang parah yang terjadi di Uli akibat penanganan tadi. Ada robekan yang parah. Terus di pikirannya saya, apa yang akan terjadi? Saya mulai takut di dalam pikiran saya. Kita posisi waktu itu ada di lantai 2, di lobi. Di pikiran saya, mati. Bagaimana kalau Uli mati? Itu yang ada di pikiran saya. Bahaya nih kalau sampai rumah, pendarahan lagi, game over. Terus di momen itu, waktu dengar jawaban Brenton, aku bilang, that's crazy. Dan bahkan waktu itu dokter gak setuju sama sekali. Karena mereka lihat kondisinya Uli saat itu parah dan banyak jahitan. Jadi saat kita naik ke atas, aku tanya, Tuhan, apakah ini benar? Karena aku butuh konfirmasi waktu itu. Sewaktu aku tanya, yang aku dengar adalah bahwa pergi ngomong ke dokter. Aku dalam hati langsung, Tuhan, kalau Engkau yang ngomong hal ini, let's do it. Dia yang berfirman, dia yang berkuasa juga. Jadi awalnya mereka masih menekan untuk stay, untuk tinggal. Tapi di momen ini, saya bisa melihat betapa besarnya ketakutan itu. Dan itu juga bisa membuat kita mengambil keputusan yang berbeda. Jadi, dan keputusan yang kita buat itu dapat terlihat dari siapa yang kita takuti. Dan akhirnya itu akan membuat kita mengambil keputusan yang berdasarkan ketakutan akan situasi atau berdasarkan apa yang Tuhan ngomong. Jadi kita bisa saja dari situasi itu kita bisa saja mengambil keputusan berdasarkan realita, kondisinya Uli. Atau itu juga akan membuat kita mengambil keputusan berdasarkan waktu kita lari ke Tuhan, kita tanya Tuhan apa kondisi dan keputusan yang harus kita ambil saat itu. Dan keputusan yang diambil saat itu jauh dari apa yang sebenarnya realita dan bahkan apa yang sebenarnya dokter sarankan. Dan akhirnya kita turun dan lakukan semua proses tanda tangan surat. Dan bahkan kita sempat mengalami kegagalan dalam pembayaran juga. Tetapi kita coba semua, saya percaya bahwa Tuhan memberikan kita hikmat saat itu. Dan setelah itu selesai, kita pulang dengan kemenangan. Dan sampai di rumah, terus bahkan kalian bisa lihat sendiri Uli sampai sekarang kemarin statusnya bahwa hemoglobinnya rendah. Makanya dokter nggak mau sama sekali bawa dia pulang
karena hemoglobinnya rendah, takut ada pendarahan. Tapi kalian bisa lihat mujizat yang terjadi di kehidupan Uli sampai dengan saat ini. Dan bahkan mujizat yang terjadi dengan semua dokumen yang Benjamin, bagaimana Tuhan buka jalan dan semua hal itu. Karena di situasi yang sulit dan kondisi yang sulit, Brenton pilih untuk lari ke Tuhan dan mendengar dari Tuhan, dan dia ambil keputusan yang sulit itu. Dan saya tahu semua hal yang ada di hatinya Brenton, semua hal yang ada, tetapi apa yang dia dengar dari Tuhan waktu itu, itulah keputusan yang dia ambil. Dan that's crazy, but ini adalah perkataan yang Tuhan ngomong ke dia. Itu. Dan semua pengalaman ini menguatkan saya untuk melihat apa yang Alkitab katakan tentang ketakutan. Yang pertama, itu ketakutan yang ya Alkitab bilang positif gitu. Itu disebut yira. Jadi yira ini merupakan rasa hormat, kagum atau takut. Kata ini sering dikaitkan dengan rasa hormat yang mendalam dan pengakuan atas keberadaan seseorang atau sesuatu, terutama dalam konteks Tuhan. Ketakutan yang penuh hormat kepada Tuhan yang mendorong penyembahan, ketaatan, dan keinginan untuk menghormati Tuhan. Kesadaran akan keagungan Tuhan, pengakuan atas kekudusan, kuasa, dan otoritas Tuhan. Jadi yira ini merupakan rasa tanggung jawab dan keinginan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ini kata ketakutan yang pertama. Jadi kata yira ini merupakan rasa hormat yang mengarah pada hikmah dan pemahaman. Contohnya di Amsal 1. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmah dan didikan. Kata takut di sini yang dipakai itu yira. Jadi rasa hormat yang mengarah kepada hikmah dan pemahaman. Jadi kata yira di Alkitab merupakan rasa takut yang memotivasi perilaku moral dan menjaga seseorang untuk tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Jadi kata ini yang digunakan, ini di Keluaran 20 ayat 20. Tapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Tuhan telah datang dengan maksud untuk mencobai kamu. Dengan maksud supaya kamu takut kepadanya. Ada di dalam hati, ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Jadi ketakutan yang kedua itu negatif. Itu biasa disebut pekat. Jadi definisi dari pekat, P-A-C-H-A-D, itu merupakan ketakutan yang mendalam, teror atau gemetar. Kata ini biasa merujuk pada rasa takut yang tiba-tiba atau luar biasa di hadapan bahaya. Konotasinya yang merupakan ketakutan, ini merupakan ketakutan yang melumpuhkan, menyebabkan kecemasan, atau bisa membuat seseorang hindar atau lari dari realita. Ini merupakan ketakutan antisipatif, yang dimana rasa takut terhadap apa yang mungkin terjadi. Dan ini seringkali berasal dari rasa tidak aman atau kurangnya kepercayaan kepada Tuhan, yang biasanya orang sebut ragu. Jadi apa yang kita takutkan, itulah yang kebanyakan bisa terjadi. Apa yang kita takutkan, itu yang bisa jadi kenyataan. Jika kita membiarkan ketakutan itu menguasai kita, maka apa yang kita takutkan akan menimpa kita. Contohnya di Ayub 3 ayat 25. Coba kita lihat di Ayub 3 ayat 25.
Di situ dikatakan bahwa karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi rasa takut dari sini, takut yang kedua yang dimana pekat, rasa takut yang menguasai dan bahkan bisa melumpuhkan orang. Rasa takut ini dihasilkan dari situasi yang membuat dia mengambil keputusan berdasarkan situasinya. Ya. Jadi contoh yang paling akurat di sini adalah ada di 1 Samuel 15 ayat 24. Jadi contoh yang pertama ini tadi, sambil teman-teman pergi ke Samuel, di Ayub ini, Ayub ngomong bahwa apa yang aku takutkan, itulah yang datang menimpa aku. Jadi kata takut yang di sini, itu menggunakan kata pekat. Jadi apa yang dia takutkan, itu bisa jadi kenyataan. Dan ini terjadi kepada Ayub. Ayub takut kehilangan apa? Kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan kesehatan. Dan semua hal itu alasan kenapa dia mention di sini, apa yang aku takutkan, itulah yang datang menimpa aku. Di 1 Samuel 15 ayat 24, ini cerita tentang Saul. Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataan, tetapi aku takut kepada rakyat, dan karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Jadi di sini rasa takut yang dihasilkan dari situasi itu menyebabkan Saul mengambil keputusan karena berdasarkan takut kepada rakyat. Jadi tindakan yang dihasilkan itu berdasarkan dari rasa takut. Jadi Saul ini, dia mengambil keputusan, dia mengizinkan ketakutan ini menguasai dirinya, dan ketakutan ini mendikte dia untuk mengambil keputusan yang bahkan gak benar di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat dari perbandingan kedua ini bisa menghasilkan keputusan yang berbeda. Yang pertama tadi, kata pekat, kata yira, ini bisa menyebabkan seseorang mengambil keputusan karena dia mau hidup benar di hadapan Tuhan. Dia mendengar dari Tuhan. Tapi yang kedua ini, ketakutan ini bisa menyebabkan seseorang bahkan apa yang dia takutkan datang menimpa dia, dan juga ketika dia membuat keputusan yang dia buat berdasarkan dikte dari ketakutan ini membuat dia hidup bahkan gak benar di hadapan Tuhan. Semua bisa dapat gambarannya sampai di sini? Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita seharusnya nggak takut kepada semua hal. Tapi yang terpenting adalah bahwa kita harus memiliki gira, takut kepada Tuhan. Karena di dalam kehidupan ini, apapun yang kita takuti, itulah yang akan kita taati. Jadi kalau kita takut Tuhan, kita akan taat kepadanya. Tapi kalau kita mulai takut karena situasi kita, dan kita takut pada apa yang dokter katakan, kita takut kepada semua hal yang bukan dari Tuhan, maka kita akan tunduk dan taat kepada semua ketakutan itu. Dan pada akhirnya semua ketakutan itu yang menjadi tuan dan master kita. Ketika kalian melihat semua hal ini, mana yang dampaknya akan lebih baik? Kamu tunduk kepada ketakutan karena situasi kalian, atau kalian tunduk ketakutan karena kalian takut akan Tuhan? Kalian mendengar dari Dia dan kalian mengambil keputusan berdasarkan apa yang Tuhan ngomong ke hidupmu. Ini poin pentingnya. Ketakutan ini adalah ketakutan karena kurangnya iman, kurangnya percaya seseorang kepada Tuhan.
Dan ketakutan ini gak punya dasar sama sekali. Saya bisa bilang gak ada harapan yang pasti. Tetapi takut kepada Tuhan itu melekat dengan harapan. Ada suatu harapan yang pasti ketika Tuhan ngomong ke kamu di situasi itu. Nah, hari ini kita akan fokus dengan ketakutan yang kedua. Dan saya rasa bahwa ketakutan ini yang seringkali memanifestasi kehidupan kita. Ketakutan ini yang seringkali melumpuhkan kehidupan kita. Ketakutan ini yang seringkali kita izinkan mendikte kehidupan kita sehingga keputusan yang kita ambil terkadang gak benar di mata Tuhan. Jadi di Ayub tadi kita lihat 1 Samuel dan Ayub, cerita tentang Saul dan Ayub. Kita sudah lihat bahwa ketika kita takut akan sesuatu, maka ketakutan itu yang akan datang menimpa kita. Saat ketakutan itu datang dan kita mengizinkan ketakutan itu untuk menguasai kita, semua hal itu akan datang menimpa kita. It's over. Jadi hal yang pertama yang akan kita lihat adalah cerita Petrus, contoh dari Ayub tadi. Saat Petrus mulai takut, dia kehilangan fokus pada Yesus dan apa yang Yesus katakan. Kita akan lihat seberapa powerful ketakutan itu saat dia menguasai Petrus dan menyebabkan Petrus tenggelam. Mari kita lihat di Matius 14 ayat 29 sampai 31. Matius 14, 29 sampai 31. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Oke? Semua orang tahu cerita ini. Tapi di sini saya mau menunjukkan ketakutan yang Petrus miliki di sini. Di sini Yesus memerintahkan semua muridnya untuk pergi lebih dulu. Oke, mereka pergi berlayar. Itu. Saat mereka mulai berlayar di tengah perjalanan, ada angin, badai, dan gelombang yang muncul. Mereka menghadapi badai dan kapal mereka dikatakan di situ diombang-ambingkan gelombang. Dan di momen itu juga Yesus muncul berjalan di atas air. Dan mereka semua kaget dan takut. Gitu. Itulah kenapa Yesus respon bahwa jangan takut, ini aku. Gitu. Dan saya mau kita fokus di part yang selanjutnya. Petrus mulai ngomong, "Yesus, kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu untuk berjalan di atas air." Lihat di sini respon Petrus, "Datanglah." Ingat di momen ini, badai ini belum tenang. Badai ini masih ada dan belum berhenti. Oke, Petrus mulai berjalan di atas air. Tapi saat dia mulai merasakan tiupan angin, takutlah dia. Dan mulai tenggelam, mulai berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Lihat apa yang Yesus katakan di sini. Petrus mendengar dari Tuhan, tapi saat dia berjalan di atas air menghadapi badai, saat dia mulai merasakan tiupan angin, rasa takut itu mulai muncul. Dan akhirnya dia menyerah pada ketakutan. Dan itu membuat dia tenggelam. Lihat di sini, Yesus nggak ngomong ke Petrus, "Mengapa engkau takut?"
Tapi Yesus memberi pertanyaan ke Petrus, mengapa engkau bimbang dan ragu? Ingat bahwa ketakutan itu datang saat kita kurang percaya. Saat kurangnya iman. Keraguan di dalam hatinya Petrus membuat dia takut dan menyebabkan dia tenggelam. Ketakutan yang Petrus miliki membuat dia, saking berkuasanya ketakutan ini, dia izinkan ketakutan itu masuk dan ketakutan itu menguasai dia dan membuat dia lupa apa yang dia dengar dari Yesus. Padahal dia udah dengar dari Yesus untuk berjalan di atas air. Apa yang Petrus takutkan di sini? Apa yang Petrus takutkan di sini pada akhirnya menjadi kenyataan. Petrus takut tenggelam. Apa yang terjadi? Dia tenggelam. Lihat bahwa saat Petrus tunduk pada rasa takut, dan hal itu mulai menjadi kenyataan, dan dia tenggelam. Amsal 10 ayat 24. Apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Lihat di sini dikatakan bahwa apa yang kamu takutkan, itulah yang menimpa kamu. Jadi saat kamu takut, itu sebenarnya kamu sedang menunjukkan kepada musuh bagaimana cara untuk mengalahkan kamu. Bagaimana cara untuk mendapatkan kamu. Saat kamu tunduk pada ketakutanmu, saat kamu tunduk kepada ketakutanmu saat itu, that's game over. Ketakutan itu akan menguasai kamu dan akan membuat kamu untuk melakukan hal yang tidak seharusnya kamu lakukan. Mari kita lihat dampak dari ketakutan yang mempengaruhi tindakan sehingga membuat kita tunduk pada hal yang salah. Ingat bahwa kehidupan ini penuh dengan situasi seperti ini. Kita akan hidup menghadapi semua ketakutan. Kita akan hidup menghadapi banyak ketakutan yang ada di kehidupan kita. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita nggak boleh izinkan ketakutan itu berkuasa atas kehidupan kita. Saat Petrus mengizinkan ketakutan itu masuk, nggak ada lagi yang bisa dia lakukan. Yang terjadi adalah dia tenggelam. Ingat bahwa seharusnya dia berjalan di dalam mujizat, bahkan karena dia mendengar perkataan Yesus. Dia udah berjalan di atas air. Tapi ketika dia merasakan angin itu, dia mengizinkan ketakutan itu masuk dan menguasai dia, dan dia gagal dan harus tenggelam. Kita lihat di 1 Samuel 15 ayat 24. 1 Samuel 15 ayat 24. Sudah di sana? Apa yang Petrus takutkan menjadi kenyataan. Sekarang kita lihat. Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataan. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Lihat di sini bagaimana Saul menunjukkan ketakutan. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Lihat di sini. Apa sebenarnya yang Saul takutkan? Saya bisa katakan bahwa karena takut kehilangan dukungan rakyat. Karena dia berpikir bahwa rakyat memberikan dia kuasa untuk menjadi raja. Ketakutan ini membuat dia melanggar perintah Tuhan. Dia mempersembahkan korbannya sendiri. Padahal itu seharusnya dia harus nunggu Samuel. Lihat bahwa
Saul mengizinkan ketakutan ini masuk dan menguasai hidupnya, dan ketakutan ini mendikte dia untuk melakukan tindakan yang melanggar titah Tuhan. Apa yang dia takutkan, itulah yang terjadi di sini. Dia takut akan kehilangan kerajaannya. Pada akhirnya dia kehilangan kerajaan. Dia lupa bahwa Tuhan yang mengurapi dan memberi dia kuasa untuk menjadi raja. Hal yang paling parah adalah ketakutan ini terus menguasai seluruh kehidupan Saul. Kalau kalian sadari bahwa semua tindakan Saul terhadap Daud, itu semua berdasarkan pada ketakutan. Dia takut akan kehilangan kerajaan. Dia takut Daud akan berkuasa. Seberapa banyak di sini yang merasa bahwa kamu selama ini hidupmu dikuasai dan didikte oleh ketakutan. Seberapa banyak yang takut kalau pernikahanmu gak bakal bertahan lama. Atau kamu takut istriku hilang cintanya ke aku. Aku takut dia gak suka lagi sama aku. Kamu menyerah dan mengizinkan ketakutan itu masuk. Kamu menyerah pada ketakutan ini dan menyebabkan kamu membuat semua planning dan keputusanmu berdasarkan rasa takut yang ada dalam hatimu. Atau seberapa banyak kamu yang takut kalau finansialmu gak bakalan cukup. Mencoba melakukannya karena kamu takut gak cukup. Jangan salah bahwa bukan berarti kita gak boleh kerja keras. Bukan berarti bahwa kita gak boleh menjadi suami yang baik. Tapi jangan kamu beroperasi karena motif ketakutan. Jangan kamu beroperasi karena ketakutan yang memotivasi kamu. Atau ada yang takut dengan kesehatan. Kesehatan anak. Atau takut dengan masa depan mereka. Aku lakukan ini. Aku aplikasikan ini. Karena aku takut. Ya aku kan khawatir aja. Aku khawatir waktu sakit. Kalaupun aku push diriku terlalu banyak untuk tetap kerja, aku takut makin parah. Jangan salah, ini semua akan terlihat menarik dan baik. Keputusan yang kalian buat berdasarkan ketakutan yang mendikte kalian, itu akan terkadang akan terlihat baik gitu. Ya, dokter rekomendasikan ini. Oke, itu akan terlihat baik dan bahkan itu sangat menarik. Dan ini yang terjadi juga dengan Saul. Saul memberi persembahan dan itu terdengar rohani sekali. Tapi itu bukanlah yang menghasilkan kebenaran di hadapan Tuhan. Karena yang kita lakukan itu berdasarkan apa yang kita takuti. Karena Saul menyerah pada ketakutan. Ketakutan itulah yang menguasai dia selama hidupnya. Dan dia tunduk pada ketakutan itu. Dan seluruh kehidupan dan keputusannya itu jahat di mata Tuhan. Kalian bisa lihat sendiri kehidupan Saul. Hati-hati dengan ketakutan ini. Kalau kalian tidak mampu mengidentifikasikan hal ini dalam kehidupan kalian, hal yang kalian lakukan berdasarkan ketakutan itu akan terlihat godly, akan terlihat menarik, but it's produced unrighteous di hadapan Tuhan. Dan masalahnya adalah bahwa hal ini Saul terus diteror dan bahkan dikuasai. Dan Saul nggak tahu bagaimana dia harus mengatasi dan menang atas ketakutan yang menguasai dia.
Kabar baiknya adalah kita punya jawabannya hari ini. Bagaimana caranya untuk mengatasi dan menang dari ketakutan? Yang pertama adalah bahwa kita harus mendengar dari Tuhan. Mari kita pergi ke Mazmur 34 ayat 5. Aku suka sekali hal ini. Ini menjadi satu ayat favoritku. Mazmur 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saya suka dengan Mazmur ini karena Daud adalah contoh yang luar biasa di Alkitab. Mazmur ini lahir dari pengalaman Daud. Situasi dan kondisi yang dialami Daud penuh dengan tekanan saat ini. Saat musuh mencoba untuk mengejar dan membunuh dia, tapi dia nggak memberikan ketakutan ini dan membiarkan ketakutan ini masuk dan menguasai dia. Tapi dalam cerita ini Daud menghadapi ketakutan karena Saul bakal bunuh dia. Lihat, Daud tidak menyerah kepada ketakutan, tapi hal ini yang memotivasi dia. Hal ini yang memotivasi dia untuk lari ke Tuhan. Daud berseru dan mencari Tuhan. Dan lihat apa yang Daud alami di sini. Tuhan menjawab Daud. Dan melepaskan Daud dari semua ketakutan yang dia hadapi. Saat situasi penuh dengan tekanan, saat dia menghadapi ketakutan, Daud mencari Tuhan. Apa yang kalian lakukan saat ada dalam momen yang sulit dan ketakutan itu datang? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian lari mencari perlindungan pada manusia atau lari mencari perlindungan pada apa yang dunia ini bisa lakukan? Karena banyak hal yang baik yang dunia ini bisa lakukan. Iya kan? Iyalah. Ada banyak motivasi, ada banyak pemikiran, ada banyak cara-cara manusia yang bisa menyelamatkan kita. Atau kalian mau jadi sama seperti Daud? Saat situasi datang, situasi sulit datang, dia lari mencari Tuhan untuk mendapatkan jawaban. Lihat Mazmur 56 ayat 3 sampai 4. Saya mau tunjukkan runtutan-runtutan. Karena pattern inilah yang tercipta di kehidupan Daud. Saat ketakutan itu datang, dia nggak menyerah dan mengizinkan ketakutan itu datang masuk menguasai dia. Tapi dia mencari Tuhan. Karena rasa takut akan Tuhan ini ada di dalam hatinya. It's better I run to God so I can receive answer. Di sini dikatakan bahwa ketika aku takut, ayat 4 Sony 45. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Tuhan yang apa? Yang firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Lihat bahwa saat ketakutan itu datang, itu yang sebenarnya membuat kalian lebih lagi menaruh percaya kepada Tuhan. Kalian tidak menyerah kepada ketakutan, tetapi ketakutan yang kalian hadapi itu memotivasi kalian untuk tahu ke arah mana kalian harus lari. Ini sebenarnya memotivasi kita untuk lari ke Tuhan. Aku suka banget sih apa yang Daud ngomong dengan firman-Nya yang kupuji. Kalian tahu, lihat, dia berseru ke Tuhan, dia menerima jawaban, dan aku diselamatkan dari semua kegentaranku. You know what's kalian tahu apa yang menyelamatkan kalian saat momen ketakutan itu?
Kata yang kalian dengar dari Tuhan saat kalian lari ke Dia. Kita nggak menyerah pada ketakutan. Yang seharusnya adalah ketika kita menghadapi ketakutan, itu harus memotivasi kita untuk lari ke Tuhan. Amin. Sampai di sini kita bisa melihat perbedaan antara Daud dan Saul. Saul menaruh kepercayaan kepada manusia, tapi Daud lari mencari Tuhan dan menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Karena apa yang Tuhan katakan, itulah yang Daud imani. Ketika kalian lihat hal ini, Ibrani 11 ayat 1 akan masuk akal. Mari kita lihat di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lihat bahwa saat kalian lari ke Tuhan dan mendengar dari Tuhan, dan kalian mempercayai apa yang kalian dengar dari Tuhan, itulah iman. Saat kamu menghadapi momen sulit, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari Tuhan. Untuk mendengar perkataan yang dimana kamu bisa berdiri di atas perkataan itu. Makanya di sini disebut dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang Brenton lakukan? Kita bisa nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi apa yang dia dengar dari Tuhan, itulah yang dia berdiri di atasnya. Itu menjadi pondasi yang kuat dari imannya. Walaupun kita nggak tahu apa yang terjadi, karena Dia Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Dia juga yang berkuasa untuk menyelamatkan kita. Walaupun kalian gak tahu apa yang terjadi ke depannya, tapi kalian memilih bergerak berdasarkan apa yang Tuhan katakan, itulah yang akan menyelamatkan kalian dari ketakutan. Jadi, kita bisa lihat di sini bahwa cara untuk mengatasi ketakutan adalah lari ke Tuhan untuk mendapatkan jawaban, dan apa yang kamu dengar dari Tuhan, itulah yang kamu percayai. Kamu beroperasi berdasarkan apa yang dikatakan Tuhan. Bukan kalian beroperasi berdasarkan apa yang dikatakan semua ketakutan di kehidupanmu. Itulah kunci untuk menang dari ketakutan. Lihat bahwa hal ini menjadi pattern dalam kehidupan Daud. Di dalam kehidupan kita, akan sering sekali kita diberhadapkan dengan ketakutan. Tetapi dua situasi itu bisa menghasilkan dua langkah yang berbeda. Kamu lari ke Tuhan untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan, untuk mendengar dari Tuhan. Atau kamu lari berdasarkan semua ketakutan yang kamu izinkan, semua ketakutan yang masuk di dalam pikiranmu, yang masuk di dalam kehidupanmu, yang mengontrol kehidupanmu, kamu bergerak berdasarkan semua ketakutan itu. Kita bisa memilih hari ini. Ketika kita takut, kepada siapa kita berlari. Dan semua yang kita putuskan itu berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang Tuhan katakan, atau berdasarkan ketakutan? Berdasarkan apa yang dikatakan oleh semua ketakutan yang ada di kepalamu. Mari kita lihat contoh dari godly man yang menjadi contoh dari saat dia menghadapi ketakutan, apa yang dia lakukan? Dia mencari arahan Tuhan. 2 Tawarik
20 ayat 3. Bukan, 1 Samuel 23 ayat 2. Lihat bahwa hal ini menjadi pattern di dalam kehidupan Daud. Karena ini akan selalu menyelamatkan dia. 1 Samuel 23 ayat 2, semua sudah di sana? Yes. Say there when you there. Yeah. Lalu bertanyalah ia kepada Tuhan, haruskah aku pergi mengalahkan orang Filistin itu? Tuhan menjawabnya, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan menyelamatkan Kehila. Di dalam momen ini, di dalam cerita ini pertama kali Daud datang bertanya ke Tuhan. Setelah dia turun ke bawah, ngomong ke semua pasukannya, dia tahu bahwa semua pasukannya itu dipenuhi dengan ketakutan. Dalam momen itu, Daud balik lagi ke Tuhan dan bertanya ke Tuhan. Dan Tuhan mengkonfirmasi 2 kali ke Daud. Tuhan menjawab, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan menyelamatkan Kehila. Kalau kalian lihat lagi di cerita selanjutnya, Daud menang. Saat dia melihat apa yang terjadi, saat semua orang dipenuhi dengan ketakutan, Daud tahu kemana dia harus lari. Daud gak sama sekali mengizinkan ketakutan yang mereka hadapi saat itu mengkonsumsi dia, mengontrol dia saat itu. Daud tahu langkah apa yang harus diambil di momen itu. Dia pergi ke Tuhan dan tanya Tuhan. Saat dia dengar dari Tuhan untuk pergi selamatkan Keilah. Dan dia mengambil langkah memimpin pasukannya untuk pergi berperang. Contoh yang lain lagi. 2 Samuel 5 ayat 19. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan. Lihat bahwa hal ini menjadi pattern di dalam kehidupan Daud, bahwa setiap kali dia mengalami dan bahkan menghadapi ketakutan itu, yang dia lakukan adalah pergi ke Tuhan untuk mencari Tuhan dan dengar dari Tuhan. Setelah itu baru dia bertindak. Dan saya rindukan hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Saat ketakutan itu datang, kita nggak menyerah. Kita nggak bahkan mengizinkan sama sekali ketakutan itu berkuasa atas kehidupan kita. Tapi seharusnya itu memotivasi kita untuk lari terus dan menerus. Lari ke Tuhan. Terkadang di dalam kehidupan kita bakal menghadapi banyak ketakutan. Saya penuh dengan ketakutan. Dan saya mengalami, bahkan ketika saya belajar hal ini, saya menyadari bahwa banyak kegagalan yang melumpuhkan saya. Sebenarnya saya bisa bertindak, tetapi semua hal itu melumpuhkan saya. Menggagalkan saya untuk mengalami perjalanan di mana seharusnya saya bisa mendengar dari Tuhan dan saya berjalan dalam mujizat Tuhan saat itu. Tapi karena saya menyerah kepada ketakutan dan dikuasai dan didikte oleh ketakutan, dan semuanya menghasilkan sia-sia dalam kehidupan saya. Dan saya harap kita belajar sesuatu hari ini.
Dan contoh yang lain lagi bahwa di 2 Tawarik 20 ayat 3, Dua Tawarik 20 ayat 3. Ya, kadang waktu kita mengalami ketakutan, ada dalam situasi dan kondisi yang bahkan sulit, sangat-sangat sulit. Yosafat adalah salah satu favorit. Raja Yosafat sangat terkejut mendengar berita itu. Ia memutuskan untuk memohon pertolongan Tuhan. Maka ia mengumumkan kepada segenap bangsa Yehuda untuk berpuasa selama beberapa waktu dan bertobat serta berdoa kepada Tuhan. Ingat bahwa di dalam cerita ini, Yosafat dia mendengar dan melihat musuh mengepung mereka. Tapi yang dia lakukan adalah memutuskan untuk memberitahu semua orang untuk datang kepada Tuhan, untuk lari ke Tuhan. Saat ketakutan itu datang, biarlah itu membawa kamu ke hadirat Tuhan. Untuk kamu bisa mendengar dari Tuhan. Terkadang yang kamu dengar sangat oposit dengan realita. Yang mereka dengar di sini adalah mereka seharusnya berperang. Kalau kalian berperang, apa kira-kira yang harus kalian siapkan? Senjata, bukan? Tombak, knife, you have to have knife, you have to all of the equipment. You have to have all of the equipment to fight, right? Di dalam cerita ini, yang Tuhan ngomong ke mereka adalah tampil dengan instrumen dan pujian dan penyembahan. Saat kamu mendengar dari Tuhan, saat mereka mendengar dari Tuhan, mereka melakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Tuhan bilang ke mereka untuk tampil dengan pujian-pujian dan instrumen. Mereka melakukan tepat apa yang Tuhan katakan. Terkadang waktu kita mendengar dari Tuhan di dalam momen sulit kita, apa yang kamu dengar terkadang terlihat gila bagi dunia. Terkadang dunia akan bilang kamu idiot. That's crazy. Mereka seharusnya bersiap untuk berperang. Senjata yang harus mereka siapkan, tetapi ini siapkan kajon, gitar. Tapi lihatlah apa yang mereka terima. Mereka menerima kemenangan. Saya mau tantang setiap orang hari ini. Di dalam masa sulitmu, apa yang kamu dengar dari Tuhan, itulah yang jadi dasar untuk kamu berdiri. Apa yang kamu dengar dari Tuhan, bahkan apapun yang dunia ini katakan, yang harus kamu dengar adalah apa yang Tuhan katakan. Karena itu yang berkuasa membawa kemenangan di dalam kehidupan. Apa yang mereka dengar dari Tuhan, apa yang Yosafat dengar dari Tuhan, itulah yang dia lakukan. Terlihat gila di dalam peperangan harusnya kau muncul pakai senjata, tapi Tuhan ngomong, kalian muncul dengan instrumen. Lihat bahwa ini bukan tentang apa yang kamu percayai. Ini bukan tentang apa yang kamu pikir itu keputusan yang benar. Tetapi yang saya mau bicarakan hari ini adalah apa yang kamu dengar dengan jelas dari Tuhan. Ketakutan di hidupmu kadang itu bisa menghasilkan sesuatu yang kamu pikir, yang kamu percayai itu adalah keputusan yang benar. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah apa yang kamu dengar dari Tuhan dengan jelas. Itulah hal yang utama. Ketika kalian melakukan hal itu,
dan kamu berdiri di dalam hal itu, situlah kemenangan. Itulah yang menyelamatkan Daud. Itulah yang menyelamatkan Yosafat dan umat Israel. Ingat bahwa kita perlu mencari Tuhan. Kita perlu lari ke Tuhan dan mendengar apa yang akan Tuhan katakan. Ayat ini akan masuk akal di dalam pikiran kalian. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Semua sudah di sana? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Lihat bahwa di dalam kehidupan ini badai itu akan datang. Saya ulangi lagi, badai itu akan datang. Mereka yang mencari Tuhan dan mendengar dari Tuhan, mereka yang berjalan di dalam apa yang Tuhan katakan, mereka lah yang akan bertahan di season itu. Ingat bahwa badai itu menyerang kedua-duanya. Ingat bahwa setiap iman setiap orang akan diuji. Itulah kenapa penting untuk mengetahui kamu berdiri di atas apa. Apakah kamu berdiri di atas apa yang kamu percayai, atau di atas apa yang kamu dengar dengan jelas dari Tuhan? Saya tantang setiap orang hari ini untuk melihat dengan jelas di mana kalian berdiri saat ini. Ini bukan tentang apa yang kamu percayai, tetapi ini tentang apa yang kamu dengar dengan jelas dari Tuhan. Karena apa yang kamu dengar dengan jelas dari Tuhan, itulah yang akan membuat kamu tetap bertahan saat badai itu datang. Dan saya percaya ini karakter yang Tuhan mau bangun juga dalam kehidupan kita. Udah lama kita didikte dengan ketakutan. Udah lama kita membiarkan ketakutan itu terus maju dan masuk, menguasai hidup kita. Dan setiap aktivitas dalam kehidupan kita didikte dengan berdasarkan ketakutan itu. Ingat bahwa mereka yang berjalan di dalam apa yang Tuhan katakan, mereka lah yang akan bertahan di season itu. Apa yang kamu dengar dari Tuhan, yang kamu pegang dan kamu percayai, itulah yang akan membuat kamu bertahan. Walaupun sekeras apapun badai itu, sebesar apapun banjir itu, rumahmu akan tetap teguh. Kehidupanmu akan tetap teguh. Dan kamu akan bertahan terus menerus. Amin. Itulah pesan saya hari ini. Seberapa banyak yang mau mendengar dari Tuhan?